Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita akan mulai membahas latihan akhir bab 1. Fungsi eksponen diambil dari buku Matematika Peminatan Marten yang jilid 1 ya. Kita mulai dari part 1. Teori daripada eksponen ini sudah ada di channel ini juga ya. Saya lupa ada berapa part, yang jelas part 1, part 2, part 3 mungkin ya. Jadi silakan ditonton kalau Anda ingin teori yang lebih detail ya. Nomor 1, ini diambilkan dari soal SAT, tes Math level 2 ya. Scholastic Aptitude Test. Ya, di Amerika itu ada yang dua yang terkenal. SAT ini yang lebih mudah, kemudian yang agak lebih sukar Graduate Record Examination. Oke, kalau Anda lihat ini kan pangkatnya pecahan, ya. Jadi kalau kita tulis begini, 3x pangkat 3/2 sama dengan 4. Atau x pangkat 3/2 sama dengan 4/3. Nah, yang kita inginkan kan x. Artinya apa kalau kita ingin x? Ini harus jadi x, berarti ini harus dipangkatkan 2/3. Ya, kalau kita pangkatkan 2/3 kan, ini hilang, jadi x pangkat 1 ini. Ini nanti akhirnya jadi x pangkat 1 kan, sesuai dengan permintaan kita. Cuma ketentuannya tentu kalau di ruas kiri dipangkatkan 2/3, maka ruas kanan juga harus dipangkatkan 2/3. Nah, seperti ini. Ya, nah. Kemudian Anda sudah tahu ini angka ya. Kalau angka ini 2/3 ini artinya akar pangkat 3. Kan begini, akar pangkat 3 dari 4/3 pangkat 2. Ya, itu kalau Anda belajar definisinya kan, ini A pangkat M per Mn kan. A pangkat M per N. Ini kita sulit ngitungnya. Kalau angka berulang gampang kan. 4 pangkat 2, 4 kali 4. Tapi kalau 4 pangkat 2/3 kan nggak bisa. Makanya ini biasanya kita rubah ke bentuk akar. Ini akan jadi akar. Penyebutnya ini jadi pangkat dari akar. Di dalamnya A pangkat M. Nah, seperti ini ya rumusnya. Ya, jadi ini 3 pangkat dari akar, 2 pangkat dari 4/3. Nah, kalau ini Anda hitungkan, akar pangkat 3 dari 16/9. Gitu ya. Yang mana? Apakah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 lah. Ini hanya hitungan pendekatan kan. Kamu bagi dulu 16 dibagi 9. Ini kan kamu akan dapat 1, 9. Ini 16 kurang 9, 7. Tidak bisa berarti 70, ini hanya 1 desimal ya. Jadi 1 desimal saja. 70 bagi 9 kira-kira 8. Kurang ya. Tapi anggap aja 1,8. Oke. Jadi ini sama dengan akar pangkat 3 dari 1,8. Nah, di sini kan ada 1,1 gitu. 1,2, 1,3 ya. Anda boleh aja coba 1,1 dulu ya. Pangkat 3 mendekati 1,8 enggak? Ini kan jadi 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Ini kan 1,21. Ya, ini hanya perkalian biasa aja dikali 1,1 ya. Kalau Anda kalikan ini berapa gitu ya, Anda coba aja 121 11 kan gampang ini. 121 121 1331 ya kan? Jadi 1,3. Ini kira-kira 1,3. Ya, masih jauh kan? Karena kita punya 1,8. Masih jauh ya, jadi mungkin 1,2. Ini hitungan tidak susah, ini hanya 1,2 kali 1,2 kali 1,2. Dan Anda cenderung hafal ini adalah 1,44 ya kan. Ini 1,44 dikalikan 1,2 ya. Oke, jadi ini berapa ini? 248 2 144. Kalau Anda hitung ini kan 821 71 1,728. Ya,
1,73. Nah, sudah mendekati 1,8 kan? Sudah mendekati 1,8. Jadi jawabnya 1,2. Nanti kalau Anda hitung 1,3 ini lebih dia. Lebih dari 2. Padahal ini cuma 1,8. Jadi 1,8 ini dekat dengan 1,7 ya. Kalau 1,1 masih jauh. Ini 1,3, ini 1,8. Ya, seperti itu. Jadi ini hitungan tidak terlalu susah ya. Bisa dikerjakan dengan cepat. Nomor 3 hampir mirip, jadi saya tidak kerjakan. Kita langsung aja nomor 5. Nanti kita kasih satu nomor genap, ya nomor 6. Untuk pengganti nomor 3. Karena nomor 3 itu mirip saja dengan nomor 1 ya. Hanya hitung-hitungan angka. Itu SAT level. Memang SAT soalnya kebanyakan seperti itu. Jadi numerik. Sekarang kita ke nomor 5. 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N min 4 dibagi 12 pangkat N min 1 sama dengan berapa? Anda sudah tahu kalau 12 ini 2 kali 6. Jadi kita biarin aja ini. Ya, 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N min 4. Dibiarkan dulu ya. Nah ini kita rubah. Ya 12 itu 2 kali 6 kan. Jadi ini nanti 2 kali 6. Ya toh dipangkatkan N min 1. Ya, bilangan dikalikan dipangkatkan itu artinya ini akan sama dengan 2 pangkat N kurang 1 kali 6 pangkat N kurang 1 ya. Ya, teorinya sudah jelas itu ya. Jadi pangkat masing-masing. Jadi saya taruh di sini. Jadi ini 2 pangkat N kurang 1 kali 6 pangkat N min 1. Nah, terus ini kan bilangan pecahan ini. Pangkatnya bisa disatukan kan. Ini plus, ini min. Ya, jadi kalau kita satukan kan begini. 2 pangkat N plus 2 dikurangi N min 1. Ini bagi ini. Yang ini juga sama, karena bilangan pokoknya sama. Jadi bisa disatukan. Ini dikurang ini. N kurang 4 dikurangi N kurang 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung kan N kurang N habis. Ini plus 1 plus 2, 3. Ini 2 pangkat 3. Kali 6 pangkat. Ini juga sama. N kurang N hilang. Min 4 tambah 1 min 3. Nah kalau ini kan mudah ngitungnya ya. Ini kan artinya 2 pangkat 3 gitu. Dibagi, ini karena min jadi penyebut kan, 6 pangkat 3. Terus ini menjadi 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Ini kan 2 kali 3. Dipangkatkan 3. Gitu kan ya. Jadi dia akan sama dengan 2 pangkat 3 dibagi. Ini dikali dipangkatkan. Maka hasilnya adalah pangkat masing-masing kan. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, seperti ini. Maka dengan cepat Anda tahu ini dicoret. Habis sisa 1. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, 27. Jadi 1 per 27. Ya. Jawaban A. Oke, kemudian kita berikan nomor 6 karena sebagai pengganti nomor 3 ya kita berikan nomor 6. Angka satuan dari bilangan 7 pangkat 25. Angka satuan ya. Anda sudah tahu misalnya 203. Yang disebut angka satuan yang ini, yang angka paling belakang ini. Ya kan? Ini adalah angka satuan. Kalau ini angka puluhan kan? Ini angka dari puluhan. Gitu. Ini angka dari ratusan kan gitu. Nah kita yang ditanya hanya angka satuan ini yang paling belakang ya. Tentu tidak mungkin kita kalikan 7 sampai 25 kali ya. Biasanya kalau bisa menghasilkan 1 itu angka belakangnya 1 itu mungkin lebih gampang. Coba ya ini kita bikin dulu 7 kali 7. 7 kali 7 itu angka belakangnya 9 ya. 49 kan.
Kalau 7 kali 7 kali 7, ini angka belakangnya 9. 9 kali 7, 63. Berarti angka belakangnya 3. Oke. Jadi masih beda kan? 93. Sekarang 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ya, ini sudah angka belakangnya 3. Nah, 3 kali 7, 21. Nah, ini angka belakangnya 1. Ya. Nah, kalau ada angka belakang 1 ini yang bagus. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapa aja 1 ya. Jadi 1 itu dipangkatkan berapa aja 1. Mau dipangkatkan 1 juta, ya. Mau dipangkatkan min 1 juta, tetap 1. Dipangkatkan 0 pun 1. Jadi ternyata kalau 7 pangkat 4 itu akan menghasilkan angka belakang 1. Maka buatlah 7 pangkat 25 ini kelipatan dari 7 pangkat 4. Yaitu dengan membagi 25 dengan 4. 25 kalau kita bagi 4, berapa? 6 kan? 6 sisa 1. Jadi 7 pangkat 25 ini bisa kita rubah 7 pangkat 4 dipangkatkan 6 gitu ya. Jadi 24 kan? Sisanya 1 kali 7 pangkat 1. Nah, ini kan 7 pangkat 25. Nah, akal kita ini 7 pangkat 4 ini 1. Gitu ya. Ini 1 ini. 1 dipangkatkan berapa aja 1. 1 pangkat 6 ya 1. Ya, ini 1 pangkat 6 kan? Kali 7. Ya. 1 pangkat 6 itu 1. Dikali 7. Berarti angka belakangnya 7. Ya. Ini angka belakang aja kan? Kalau angka belakang ya dengan angka belakang. 7, jadi jawabannya D. Ya, jadi praktikan taktiknya, kita usahakan cari yang angka belakangnya 1. 7 kali 7 angka belakangnya 9. Kalau 7 pangkat 2, ini kan 7 pangkat 2 ya. Ini 7 pangkat 3 kan. Ya, ini 9 kali 7, 3. Angka belakangnya 3. Ini 7 pangkat 4. Nah, 3 kali 7, 21. Nah, dapat angka belakangnya 1. 7 pangkat 4. Karena itu 7 pangkat 25 kita rubah sehingga kelipatan dari 4 pangkatnya. Anda tahu 25 dibagi 4 itu 6 sisa 1. Berarti 7 pangkat 25 itu adalah 7 pangkat 4 dipangkatkan 6 kali 7 pangkat 1. 7 pangkat 4 itu 1 angka belakangnya. Dipangkatkan 6 tetap 1. 7 angka belakangnya 7. Angka satuannya 7. Angka satuan 1 kali 7, 7. Ya. Jadi Anda lihat 4 pangkat M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, ini ada 4 pangkat M kan? Jadi ini kita ceraikan. Kalau plus itu diceraikan jadi kali kan? Jadi ini sama dengan 4 pangkat 1 kali 4 pangkat M. Ya, satunya saya dulukan. Ini kan M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, ini kan 4 kali 4M. Ini 1 kali 4M. Kalau 4M-nya saya keluarkan kan jadi 5 ini. 5 kali 4 pangkat M sama dengan 15. Berarti 4 pangkat M-nya sama dengan 15 dibagi 5. 3. Itu kita dapat ini. Terus yang ditanya 8 pangkat M. Ini yang ditanya ini. 8 itu adalah 2 kali 4 kan. 2 kali 4 dipangkatkan M. Kan begitu. Ya. Maka ini artinya apa? 2 pangkat M. Ya toh? Kali 4 pangkat M. Atau kita bikin 2 ya. Oke. Dibikin 2 ini kan bisa ini. Ini dibikin 2 ya. 4 ini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat M sama dengan 3. Gitu kan ya. Ini kan 8 pangkat M ini kalau kita bikin kan di sini ya. Di sini aja. 8 pangkat M itu. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat M. Begini. Nah, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Ini yang ditanya. Ini 2 pangkat M bisa ketemu ini ya. 2 pangkat M bisa ketemu.
Kalau saya tukar ini M saya masukin sini, 2 saya tukar sana, boleh kan? 2 pangkat M dipangkatkan 2 begini. Sama dengan 3, boleh kan? Ini juga saya tukar. M-nya masukin sini, 3-nya ke sana. 2 pangkat M pangkat 3 begini. Nah, sehingga sama kan? Ini 2 pangkat M. Ini juga 2 pangkat M. Nah, kan jadi sama. Ya. 2 pangkat M ini anggap aja A. Ya, anggap aja 2 pangkat M ini sama dengan A. Ya. Maka ini kan kita bisa baca A kuadrat sama dengan 3. Gitu ya. A kuadrat sama dengan 3. Maka A-nya akar 3. Ya. Kita nggak pakai minus. Ya. Biasanya kan A kuadrat sama dengan 3 plus minus nggak bisa. Kita kan ini kan bilangan eksponen. Pasti positif kan? Pasti positif. Ya, jadi kita harus bikin yang positif, akar 3. Nah, di sini A2 pangkat M ini kita ganti. A itu kan 2 pangkat M. Ini kan artinya 2 pangkat M sama dengan akar 3. Nah, 2 pangkat M di sini kita ganti akar 3. Ya, jadi hasilnya adalah ini akar 3 pangkat 3. Nah, Anda sudah tahu kan, akar pangkat 3 yang 2 bisa keluar kan? Yang 2 bisa keluar kan? Jadi ini kan dibikin gini nih, akar pangkat 3 pangkat 2 dikali akar 3. Ya. Maka ini bisa keluar 3. Akar pangkat 3 kalau pangkat 2 itu bisa keluar, akarnya hilang. Ini 3 akar 3. Nah, begini. Ya, jadi 3 akar 3 jawabnya. Ya, seperti itu. Jadi 8 pangkat M ini 2 pangkat 3 pangkat M. Makanya ini kita bikin 2 pangkat 2M, kita tukar M-nya ke dalam, 2 keluar. Boleh ya, ditukarkan, ini perkalian kan komutatif. Dari sini kita dapat 2 pangkat M ini. Baru kita masukkan 2 pangkat M. Nah. Sekarang kita ke nomor terakhir. Nomor yang kelima. Bentuk sederhana dari akar 33 tambah akar 800 dikurang ini. Ya. Anda sudah tahu kan, harus 2, angka depannya 2 kayak gini nih. Nah, kayak ini. Nah, harus 2 ya. Jadi ini akar 27, ini harus 2. Akar 162. Nah, itu kalau di teori seperti itu. Kemudian 162 ini saya bikin berapa kali berapa. Ya. Jadi berapa kali berapa. Kalau di jumlah 27. Ya. Jadi 162 itu berapa kali berapa. Gitu. Kalau di jumlah 27. Ya kita mulai, faktorkan aja dulu. 162 bagi 2, 81. 81 dengan 2 masih jauh dari 27 ya. 81 nggak bisa dibagi 2, dibagi 3. Berapa? Atau dengan cepat bagi 9 aja ya. Anda cepat ini. Ini 18 kan? Ini 9. Ya, 18 kalau ditambahkan dengan 9 kan 27. Ya, jadi kalau di jumlah harus sama dengan 27. Ini. 18 dan 9 ternyata ya. 18 dan 9. Kenapa? Karena kalau 18 kita tambah dengan 9, hasilnya itu 27. Maka ini bisa saya jadikan ya yang besar duluan ya. Yang besar itu 18. Karena akar dari bilangan itu harus positif. Jadi 18 duluan. Jadi ini sama dengan akar 18 dikurang ini karena kurang. Kalau ini plus dikurang akar 9. Nah, ini hasilnya. Ini ya. Nanti kita sederhanakan, yang penting hasilnya ini dulu. Ya, itu yang ini. Sekarang yang ini. Akar 33. Nah, ini harus dibikin 2 akar. Ya, 2 akar itu berarti di sini harus 4. 4 kali 200. Kenapa? Karena 4 ini akan keluar menjadi 2. Ya toh? Akar dari 4 kan 2. Jadi ini nanti akan jadi akar 33 ditambah 2 akar 200. Nah, begini. Sudah betul ini 2. Kemudian 200 ini kita pecah menjadi berapa kali berapa? Gitu. Kalau di jumlah 33.
Kalau dijumlah 33. Seperti tadi, kita mulai 200. Dibagi 2, 100. Ya, kalau dijumlah 102, belum 33 ya. Dijumlah harus 33. Belum bisa. Dibagi 2, 50. 50 kalau dijumlah dengan 4, 54. Masih kurang. Bagi lagi 2, 25. Nah, ini 8. Nah, 25 dengan 8, kalau kita jumlah persis 33. Jadi berarti hasilnya 25 kali 8 ini. Ya. Ini hasilnya adalah 25 kali 8. Kenapa? Karena 25 tambah 8 sama dengan 33. Nah, ini yang besar selalu duluan supaya hasilnya positif. Jadi ini akar 25 ditambah ya. Tambah karena ini tambah. Tadi kan ini kurang. Makanya ini kurang. Akar 25 tambah akar 8. Nah, ini hasilnya. Jadi yang ini itu hasilnya akar 25 tambah akar 8. Yang ini hasilnya akar 18 kurang akar 9. Nah, sekarang tinggal dihitung. Yang ini duluan. Berarti akar 25 tambah akar 8. Gitu kan ya? Dikurang. Kalau kurang kita harus kurung ya. Yang ini adalah ini. Akar 18 dikurang akar 9. Ya, nah, kita sederhanakan sekarang. Akar 25 itu 5. Akar 8 itu 2 akar 2. Anda udah tahu ya. Akar 18 itu kan 9 kali 2 ya. 18 itu 9 kali 2. Ya, 9 kali 2. Akar dari 9 itu 3. Jadi ini 3 akar 2. Jadi ini itu 3 akar 2. Akar 9 itu 3. Nah, seperti ini. Jadinya kan 5 tambah 3 ya toh. 5 tambah 3. Yang ini. Ditambah 2 akar 2 kurang 3 akar 2. Nah, ini kalau Anda hitung 8 tambah 3, 8. Makanya jawabannya 8. Ada 2 ya. 8. 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Kurang akar 2. Jadi ini jawabnya. 8 kurang akar 2. Jadi jawabannya B. SIMA UI 2012. Matematika IPA ya. Ya, itulah 5 soal pertama untuk part 1 ini ya. Mudah-mudahan bisa Anda mengerti. Ya, jadi untuk part 1 ini. Ya. Diambilkan dari buku ini. Nah, latihan akhir bab 1. Ya, soal ganjil. Part 1. Part 2 nanti 4 soal dan part 3 4 soal ya. Minggu depan ya. Hari Senin dan Selasa. Dengan demikian nanti hari Selasa penjelasan dari matematika buku saya ini sudah selesai. Baik teori maupun soal latihan akhirnya. Sehingga kami harapkan Anda bisa mengerjakan soal-soal genap dan soal-soal esainya. Ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe dan Anda merasa ini ada membantu Anda, silakan di-subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari. Dan sampai saat ini kita sudah membuat 600 video. Dan tentu saja videonya akan makin lama makin bagus. Penjelasannya makin lama makin bagus. Ya, karena kami makin pengalaman sehingga diharapkan bisa membantu Anda belajar di rumah dalam musim pandemi ini. Fokus pada tujuan Anda. Sukses bersama dengan Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.